Selamat pagi kepada semua Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Nama budaya. Berbahagia sekali dapat bertemu di Zoom Wihara Pulit Dharma Sukha di minggu keempat bulan April ini. Eh, eh, Walaupun mungkin suasananya sudah mulai memasuki suasana libur ya, mungkin ya. Ya, semoga kita semua tetap semangat dan tetap sehat. Adapun mungkin tema pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah melakukan tanpa pamrih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentunya kita semua mengetahui kalau hidup ini, ya, kita lahir sebagai manusia dalam kehidupan ini tentunya adalah sebuah berkah bagi kita. Dan mungkin kenapa kita lahir sebagai manusia tentu ada alasannya kenapa kita harus lahir sebagai manusia, dan kenapa kita lahir di sebuah keluarga yang mungkin papa kita yang ini, mama kita ini, tentunya ada sebuah alasan juga. Kenapa juga kita punya adik, kakak, ya, saudara, semuanya juga yang seperti sekarang ini juga pasti tentunya semuanya ada alasannya. Dan semuanya tidak terlepas dari apakah karma-karma kita yang lalu yang kemudian berbuah pada kehidupan yang sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita pada zaman Buddha Gotama. Ada seorang biku yang bernama Biku Tisa. Biku Tisa ini pada satu hari menerima seperangkat jubah. Ya, jubahnya itu bagus gitu ya. Dan dia senang. Dia senang sekali mendapat jubah itu. Sebenarnya Biku Tisa ini mau mengenakan jubah ini pada besok harinya. Ya, pada besok harinya. Tapi apa daya mau pakai jubahnya besok, malamnya beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Ya, beliau ini meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena Biku Tisa ini melekat ya, karena waktu dia sebelum dia meninggal, ya sebelum beliau meninggal ini, beliau kan mau memakai jubah itu besok. Ya, akhirnya karena melekat pada jubahnya, ya beliau terlahir sebagai seekor kutu. Ya, jadi dari manusia lahir jadi kutu. Ya, jadi manusia lahir jadi kutu. Kutunya ini di mana dia tinggalnya? Nah, kutu ini tinggalnya di dalam lipatan jubah. Ya, jadi jubahnya bagus, jadi lahirnya kutu di dalam lipatan jubah ini. Nah, karena yang punyanya meninggal, ya, yang nggak ada yang mau warisi benda miliknya, ya, diputuskan jubah ini akan dibagi bersama oleh biku-biku yang lain, gitu ya. Jadi mau dibagi nih. Ya. Tapi sebenarnya pada saat biku ini mau bagi jubahnya, si kutunya ini marah gitu sebenarnya. Wah, mereka mau ngerusak jubah nih, mau jubah saya mau dirusak gitu ya. Wah, kutunya marah, kutu bisa marah juga loh, ya bukan orang aja gitu ya. Orang mas tapi nggak tahu kutu kalau marah seperti apa, nggak tahu juga gitu ya. Nah, kutunya marah nih, kutunya marah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Buddha mempunyai kemampuan yang sangat bagus. Ya. Buddha mendengarkan nih, kalau ternyata Biku Tisa yang lahir jadi kutu ini sebenarnya lagi marah gitu ya, lagi marah. Nah, karena beliau mendengarkan ya, karena kemampuan beliau yang sangat hebat gitu ya. Nah, akhirnya Buddha mengirimkan seseorang untuk menghentikan para biku ya, dan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan jubahnya ya. Supaya jubah ini ya diselesaikan ya selama 7 hari. Jadi pada hari ke-8 jubahnya baru boleh dibuka. Ya, baru boleh dibagi maksudnya ya. Pada hari ke-8. Ya, jadi selama 7 hari jangan diapa-apakan jubahnya. Ya, sudah tuh ya. Nah, para biku eh, mengikuti mengikuti apa yang dikatakan oleh Buddha dan tidak ada pertanyaan. Ya. Nah, setelah 7 hari kemudian baru bertanya, ya, kenapa harus menunggu selama 7 hari? Ya. Kenapa sih harus nunggu selama 7 hari? Ya. Kemudian Buddha menjelaskan, ya, murid-muridku
pikiran Tisa melekat pada seperangkat jubah itu pada saat dia meninggal. Dan karenanya ia terlahir kembali sebagai seekor kutu yang tinggal di dalam lipatan jubah. Ketika kalian semua bersiap membagi jubah, si kutu akan sangat membencimu, ya, dan dia akan terlahir di alam neraka. Ya. Tapi sekarang Tisa telah bertumbuh lahir di alam dewa Tusita. Oleh karena itu, aku memperbolehkan engkau mengambil jubah tersebut. Dari peristiwa tersebutlah kemudian Sang Buddha membabarkan dalam Dhammapada 240, bagaikan karat yang timbul dari besi, bila telah timbul akan menimbulkan menghancurkan besi itu sendiri. Begitu pula perbuatan-perbuatan sendiri yang buruk akan menjerumuskan pelakunya ke alam kehidupan yang menyedihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya dalam kehidupan kita ini semuanya akan selalu berhubungan, ya, apalagi dalam kita sebagai manusia, ya, yang tentunya dalam kehidupan duniawinya mungkin masih masih dekat lah ya dengan kita. Dalam kehidupan ini tentunya semuanya pasti ada yang namanya pamrih yang akan muncul, sama seperti kejadian Biku Tisa, yang karena dia ingin ingin memakai jubah, tapi jubahnya tidak sampai dia pakai, ya, dia itu akan menimbulkan kemelekatan akan terhadap jubahnya tersebut. Karena itulah ketika itu dikatakan jangan dibagi, karena kalau dibagi, ya, Biku Tisa ini yang lahir sebagai kutu, nanti dia marah, kalau marah dia akan benci. Nah, kalau dia benci, ya, akan lahir di alam neraka. Ya, supaya tenang pikirannya, ya, biarkanlah, tidak usah diapa-apakan, supaya juga tidak merasa kemelekatannya kepada jubahnya, sehingga pada hari ke-8 Biku Tisa terlahir sebagai di alam sorga Tusita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya pamrih selalu pasti ada dalam kehidupan kita. Hanya tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi pamrih ini, mengurangi kemelekatan kita sedikit demi sedikit. Salah satunya adalah mungkin yang sering kita dengar adalah melakukan dana. Ya. Dana ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk menghilangkan, ya, menghilangkan kemelekatan kita sedikit demi sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya pikiran kita akan selalu melekat terhadap sesuatu. Ya. Sama mungkin seperti melekat ini tidak terutama kepada materi, ya. Mungkin juga melekatnya bisa seperti yang kepada kesehatan atau apapun juga. Bahkan melekat kepada sebuah perbuatan baik, saking melekatnya, itu juga tidak bagus bagi kita. Ya. Jadi kemelekatan ini, ya, kalau misalnya kebuat perbuatan baik kita melekat semuanya terus, akhirnya juga akan menimbulkan apa? Kok saya tidak dihargai? Bisa seperti itu gitu ya. Oh, saya harus berbuat baik terus gitu melekat. Tapi kemudian kalau terlalu melekat, tidak berusaha melepaskan, malah kan timbul, kok saya sudah banyak melakukan perbuatan baik, tapi kok mengalami kejadian yang tidak baik. Ya, ini yang tentunya harus kita pahami sebagai umat Buddha. Ada sebuah ini cerita yang di di suatu tempat lah ya. Jadi ada orang yang dia mungkin sering sembahyang, sering melakukan perbuatan baik, ya, tapi akhirnya menerima ke sesuatu yang tidak baik. Yang kemudian nanti akan mengatakan, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Saya selalu sembahyang, melakukan baik, tapi kenapa saya mendapatkan yang buruk? Nah, inilah yang tentunya harus kita pahami, ya, harus kita pahami. Kenapa? Karena sesuatu, ya, kenapa dia mendapatkan hal yang baik? Karena akibat karma baiknya di masa yang lampau. Kalau yang sekarang dia berbuat buruk, mungkin belum berbuah. Gitu. Yang sekarang berbuat baik, mendapatkan yang buruk. Karena yang buruknya berbuah dulu. Yang kemudian kita lakukan baik, itu akan timbul di kehidupan yang akan datang.
Nah, inilah sebagai umat Buddha yang perlu kita harus pahami, ya. Salah satu keyakinan kita adalah kita yakin terhadap hukum karma. Hukum-hukum kesunyataan. Salah satunya hukum karma. Kalau kita tidak yakin, maka kita belum belum sempurna kita sebagai umat Buddha yang meyakini itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berbuat tanpa pamrih ada sesuatu yang tentunya harus kita lakukan. Sama seperti matahari. Ya, kita tidak pernah lihat matahari ngambek gitu ya. Pernah lihat matahari ngambek? Ya nggak pernah gitu ya. Misalnya ini ya kita sekarang ya Bapak Ibu ya itu panasnya menyengat ya, betul ya. Kalau panas kayak menyengat gitu sampai aduh panas banget nih gitu kan. Kemudian apakah mataharinya baper gitu? Wow, udah saya kasih matahari dibilang menyengat gitu. Ya udahlah besok saya kasih yang dikit aja lah gitu ya. Baper gitu mataharinya kan enggak ya. Dia tetap bersinar ya walaupun orang-orang itu mungkin bilang panas gitu ya, tapi tetap dia bersinar. Sama juga seperti yang lain-lain gitu ya. Sama seperti bulan gitu ya, yang lain-lain. Awan, hujan, turun hujan gitu ya. Ya kan awan juga nggak baper. Kok hujan nih banjir gitu. Ya besok-besok saya nggak mau turun air lah gitu ya. Kan nggak seperti itu. Nah inilah dia perbuatan tanpa pamrih. Selalulah bersinar, selalulah menyirami bumi. Walaupun banyak mungkin yang tidak banyak perkataan-perkataan yang mungkin seperti menghujat. Sama seperti kita, ya. Kita tetap berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, kita berbuat baik saja masih kadang-kadang mendapatkan feedback yang nggak baik gitu. Apalagi berbuat yang buruk, ya, atau berbuat yang buruk. Bapak Ibu sekalian, ada seorang guru ya pada saat itu dia ngajar perkalian, ya, ngajar perkalian. 1 kali 2 sama dengan 3. 1, 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sampai 8. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 2 12. 7 kali 2 14. 8 kali 2 16. 9 kali 2 18. Ya, 10 kali 2 20. Kemudian apa yang dikatakan oleh gurunya sama murid-muridnya? Wah, Pak Guru tuh bodoh katanya. Kenapa? Coba Bapak lihat nggak di depan? Iya, kenapa? Apa ada yang salah? Ya iyalah salah. Ya. Masa 1 kali 2 sama dengan 3 gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Padahal itu kan ada perkalian ada berapa? Ada 10 ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2 sampai 10 kali 2. Ada 10. Yang salah cuma 1. Yang 1 kali 2 sama dengan 3. Tapi apa yang dibilang? Tetap dia salah. Karena apa? Ya karena orang melihat salahnya itu loh, bukan benarnya. Begitu ya. Nah inilah dia kehidupan. 10 kali kita berbuat baik, 1 kali kita berbuat salah, kita akan tahu ucap salah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu dianggap salah, apakah kemudian kita menjadi down? Ya sebenarnya tidak gitu ya. Karena apa? Karena ya sebagai manusia kadang-kala memang ya seperti itu. Nah, ini guru ini menunjukkan kalau memang dalam kehidupan kita ini memang tidak perlu kita merasa kalau memang ada yang salah, kita kemudian merasa harus bersalah. Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu di kemudian hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, berbuat tanpa pamrih ini adalah bagaimana kita bisa juga selain menghindari kemelekatan, ya, bisa menghilangkan kemelekatan, juga kita bisa memperbaiki, ya, bisa memperbaiki segala sesuatunya agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tentunya mungkin kalau sekarang mungkin bisa menyadari gitu ya, kenapa sih saya lahir sebagai manusia, kenapa saya punya seperti ini, kenapa saya ada yang sakit ya. Sakit pun juga pasti ada sesuatu sebab ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang bisa kita hindari. Sebanyak-banyak kita berbuat baik, ada satu tidak kita bisa hindari, yaitu perbuatan buruk di masa yang lampau. Bahkan Buddha Gotama sendiri mengalami ya harus membayar karma buruknya beliau di masa yang lampau. Ya, salah satunya adalah ketika Sang Buddha mau parinir bana.
Ketika mau parinibbana, beliau mendapatkan sakit seperti disentri gitu ya, seperti disentri yang sangat parah gitu ya. Tapi beliau karena kekuatan beliau ya, beliau tetap bisa melanjutkan perjalanan ke Kusinara. Kalau orang biasa nggak ada yang sanggup, ya, orang biasa nggak ada yang sanggup. Entah penyakitnya seperti apa juga nggak tahu, tapi mirip-mirip seperti disentri. Kenapa Buddha mendapatkan itu? Karena dalam kehidupan yang lampau, beliau pernah menjadi seorang tabib yang memberikan obat kepada salah seorang pasiennya. Ya, di situ beliau kemudian memberikan obat yang salah karena tahu si orang ini orang kaya ini dia tidak suka gitu ya. Nah, akibatnya pada kehidupan sekarang beliau mendapatkan penyakit yang sangat hebat. Tapi itulah semuanya yang harus kita jalankan, yang harus kita terima. Bapak Ibu sekalian, dalam kita melakukan sesuatu inilah tanpa pamrih, janganlah kita melakukan kemelekatan. Jangan kita menggantungkan, oh apa yang sudah saya lakukan, saya kan sudah nolong kamu. Kok suatu saat saya minta tolong kamu, kamu tidak balas ke saya. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau begitu kita akan selalu hidup kita akan selalu apa? Ya, kamu kan sudah melakukan hal yang saya kan sudah bantu kamu, sekarang kamu harus bantu saya. Nah, ini juga tidak ya, Pak. Kita harus bebaskan apa yang sudah kita lakukan adalah memang harus kita lakukan. Apa yang kita terima yaitu memang harus kita terima. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya, bertindaklah tanpa pamrih, melakukan sesuatu ya, seperti kita tidak melakukan apa-apa, ya. Maksudnya apa ya, Romo ya? Melakukan sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa. Seperti ini, kita melakukan sesuatu, anggap saja saya berbuat baik, tapi anggap saja saya tidak pernah melakukan hal yang baik, ya, melakukan perbuatan baik kepada seseorang. Saya anggap kamu tidak punya hutang. Kamu tidak punya hutang kepada saya, karena kewajiban saya adalah melakukan hal yang baik. Kenapa saya melakukan hal itu? Mungkin ada pertautan karma, ya kan? Bapak Ibu sekalian pernah nggak menyadari kenapa saya sama orang ini, kok saya tuh kalau dia ini saya terus terang, terus dia, ya, saya bantu dia. Tapi saya juga kenapa saya bantu dia? Padahal masih banyak orang yang dibantu. Ada sebuah cerita karma, Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang selama hidupnya itu ya, dia itu menanggung keluarganya, ya, saudaranya, orang tuanya, semuanya. Kebetulan dia mampu, tapi apa yang dia dapat, dia tanggung semuanya keluarganya, akhirnya memang dia tidak punya apa-apa, gitu ya, walaupun tidak miskin. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saja dulu kehidupan yang lalu, ya, orang ini mempunyai hutang karma kepada orang-orang yang sekarang ini gitu ya. Jadi punya hutang karma nih. Mungkin dulu dia pelit, dulu pelit kehidupan yang lalu. Sehingga ketika dalam kehidupan sekarang, apa yang dia punya ya sudah sokong sana, sokong sini gitu ya. Kok seakan-akan nggak pernah ada habisnya ya. Ini yang tetap kita harus pahami. Jangan kemudian merasa, aduh percuma ya, saya kerja atau gimana, punya uang, kok buat ini gitu ya. Tidak perlu kita mengeluh. Karena kembali lagi ya, ketika kita lahir ya, di awal tadi saya katakan, kenapa kita lahir sebagai manusia? Kenapa saya lahir papa saya, mama saya ini? Kenapa saya lahir saudara saya yang ini semuanya? Pasti ada satu sebab. Pasti ada sebab. Kenapa sebabnya? Karena saya mungkin harus membayar hutang karma kepada semuanya ya, hutang karma kepada semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dia ya, kalau kita selalu melekat dengan apa yang kita lakukan, entah itu baik ya, entah walaupun itu baik, janganlah kita melakukan kemelekatan. Karena ini akan menimbulkan apa? Kemampuan kita ya, nanti ketika kita nanti akan pindah alam, kita akan selalu ya seperti tadi Bikutisa melekat sama jubahnya, lahir jadi kutu gitu ya. Lahir jadi kutu. Sama seperti cerita ketika eh, di salah seorang hartawan yang meninggal dunia ya karena dia pelit
ya nggak kasih tahu hartanya, dia meninggal jadi seekor anjing di rumahnya. Nah, kita tentunya tidak mau seperti itu. Biarlah kita nanti lahir di alam yang lebih berbahagia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lepaskanlah kemelekatan kita. Janganlah kita mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya, tapi kalau ada orang lain melakukan sesuatu yang baik kepada kita, harus kita ingat. Ya, harus kita ingat. Karena budi baik itu sulit. Paling sulit kita membayar hutang budi. Tapi kalau kita melakukan hal sesuatu, ya jangan diingat. Kenapa? Kalau kita ingat, kita akan selalu merasa, oh, kamu punya hutang, kamu punya hutang, kamu punya hutang. Ya, akibatnya ya akan menjadi berat di dalam kehidupan kita, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha, tentunya ini yang paling harus kita yakini. Ya, segala sesuatunya pasti, ya, pasti akan berbuah, pasti akan buah. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya untuk berbuah. Ya, tapi kita harus yakin kalau kita berbuat baik, hasilnya baik, perbuatan buruk, hasilnya adalah buruk. Hanya kita tidak tahu kapan itu akan berbuah. Apakah berbuah hari dalam kehidupan ini, ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya konsep ini, ya konsep yang ini, ya kalau di dalam Taoisme, ya Tao itu ada yang namanya Wu-Wei. Wu-Wei itu tidak melakukan apapun. Jadi kalau dia dalam di Buddhisme itu lebih banyak ya, lebih banyak itu konsep ini kemudian di dalam Zen, ya dalam Zen. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian sering baca ya, sering baca kan ada cerita Zen ya, cerita Zen ya, bukunya kan ada tuh ya. Kalau beli di Gramedia masih ada kayaknya tuh buku Zen gitu ya. Buku Zen itu kalau kita baca ceritanya, mungkin ceritanya kok kalau kita nggak bisa apa ya nggak nangkep gitu ya, kok seakan-akan kok kayaknya apa nyeleneh gitu ya, nyeleneh. Tapi itulah dia ceritanya menciptakan kepada kita gara supaya jangan ada sesuatu yang pamrih dalam kehidupan. Ya, salah satu ceritanya, salah satu cerita Zen itu yang adalah yang paling ya, yang paling saya suka adalah ada dua orang biku, dua orang biku, satu yang senior, satu yang junior lah. Pada satu hari sedang berjalan, ya sedang berjalan, tiba-tiba di depan itu ada sebuah sungai kecil, ada sebuah sungai kecil. Ya, mungkin kalau yang pernah baca, ada sungai kecil tuh, ya ada sungai kecil. Pada saat itu di tepi sungai ada seorang gadis cantik mau nyebrang juga, tapi walaupun sungainya sebenarnya gampang bisa dilaluin, tapi karena gadis cantik nih pakai bajunya bagus, takut basah mungkin ya. Jadi dia mau menyeberang. Ya kemudian si biksu mereka bertanya mau kemana nona, mau nyebrang. Oh ya udah. Kemudian apa yang terjadi? Biksu yang tua ini kemudian menggendong ya sampai ke seberang. Biksu mudanya ini bingung dia. Kan kita biksu nggak boleh menyentuh wanita, begitu katanya. Dia berpikir dalam dalam sininya ya. Nah, ketika udah selesai sampai seberang, terima kasih, mereka berdua berjalan. Si biksu tua ini kemudian yang senior ini bilang, apa yang kamu pikirkan? Kemudian yang junior ini kemudian mengatakan, suhu, bukankah kita sebagai suhu ya sebagai biksu tidak boleh menyentuh wanita? Kemudian apa yang dikatakan oleh si biksu senior ini? Wanita yang mana? Gitu ya. Yang senior bilang, wanita yang mana? Gitu. Nah, jadi kalau kita katakannya apa? Si yang junior ini masih menganggap yang itu dia adalah wanita aja ada gini. Tapi yang senior ini waktu dia gendong dianggap itu ya perbuatan baik, tidak bukan seperti ada nafsu dan lain-lain. Jadi dia katakan wanita yang mana gitu, karena dia nggak merasa dia menyentuh wanita ataupun melakukan suatu hal yang buruk. Nah ini Bapak Ibu sekalian, melakukan sesuatu dengan apa adanya, ya, apa adanya. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu selalu ditaruh di sini. Oh iya ini. Akhirnya apa? Ya begitu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini biasanya yang kita ingat pertama adalah hal-hal yang sangat menyenangkan, berkesan. Betul ya. Yang kedua, yang sangat menyedihkan. Dua hal ini yang paling selalu diingat. Betul nggak? Coba kalau kita ingat ya. Kalau misalnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, eh,
kalau misalnya baru misalnya masuk ke masuk ke rumah lah gitu ya, masuk ke rumah. Ya. Kalau ditanya apakah waktu masuk ke rumah pakai kaki kiri atau kaki kanan dulu? Ya tentunya kan bingung. Kaki kiri, kaki kanan ya tadi ya. Saya masuk ke rumah ya. Kadang kiri, kadang kanan sih. Tapi tadi tongkol tadi saya kaki kiri atau kaki kanan ya? Ya lupa lagi gitu ya. Karena bagi kita ada suatu kebiasaan tuh, nggak diingat-ingat ya. Tapi kalau pas lagi jalan kesandung tuh gitu kan, sandung. Nah, pasti ingat tuh, iya saya kesandung, kaki kanan saya sakit. Ya betul kaki kanan yang sakit gitu ya. Karena kesandung sakit gitu. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak kita ingat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti inilah yang tentunya bagi kita itu dalam kehidupan kita ini sekarang tetap kita harus suka atau tidak suka harus kita terima. Ya, baik dan buruk adalah semuanya dari sesuatu yang kita lakukan di kehidupan yang lampau. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lakukan hal ini sesuatu dengan yang apa ya? Ya dengan jalankanlah dengan enjoy lah ya, dengan enjoy. Jangan kita mendapat sesuatu kemudian kita minta sesuatu yang mungkin terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan IT ya, perusahaan IT. Dan kebetulan juga saya kebetulan dipercaya juga sebagai salah seorang kepala gitu ya. Sering dalam hal kita terima karyawan, ya sering terima karyawan. Kadang-kala nih waktu terima karyawan, berapa salary-nya yang mau? Kadang-kadang mintanya langsung, oh segini harganya gitu ya. Karena menurut pasaran harganya segitu. Oke, kita tanya lagi nih, tanya terus ini ya, terus tanya gitu kan. Akhirnya apa? Tes nih. Begitu tes ternyata apa? Ya kemampuannya nggak sesuai. Kemampuannya nggak sesuai dengan apa yang dia minta. Ya, kemampuannya nggak sesuai. Hasil tesnya seperti ini gitu ya. Kasihlah waktu 1,5 jam. Ya, kasih waktu 1,5 jam. Saya tahu 1,5 jam nggak bakal kelar gitu. Cuman hanya kita mau tahu 1,5 jam itu dia melakukan apa gitu. Jadi kita lihat tuh cara kerjanya semuanya gitu ya. Kalau mau dia selesai, emang itu pasti nggak selesai gitu ya. Tapi kita perlu lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, kadang-kala dari situ baru kita tahu tuh ya ternyata tidak sesuai. Nah, sekarang ini kadang-kadang seperti itu gitu ya. Sesuatu yang kita minta ya malah kita tidak mengukur ke diri sendiri. Itulah kita harus mengukur kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Ya, jangan menentukan sesuatu, saya maunya seperti ini, tapi kemampuan kita tidak seperti itu. Kembali lagi kepada materi yang sekarang, ya, kita harus tetap melakukan sesuatu. Ya, lakukan lagi sesuatu. Tanpa kita minta, orang bisa mengukur. Ya, tanpa kita minta, orang bisa mengukur. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa? Karena kita lakukan sesuatunya itu ya tanpa pamrih gitu ya, tanpa kita harus biasakan seperti itu. Nah, yang terbaik Bapak Ibu sekalian, ya kita harus terus menimbulkan empati, empati. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebulan lagi ya, sebulan lagi kita akan merayakan Waisak ya. Sebulan lagi kita akan merayakan, nggak lama lah ya, tanggal setengah sekitar tanggal nggak sampai sebulan ya, nggak sampai sebulan ya, tanggal 16 ya, tanggal 16. Nah, ini adalah salah satu juga kita bisa menimbulkan empati kita ya kepada saudara-saudara kita ya. Tentunya empati ini yang paling penting. Ya. Kenapa? Kita lahir sebagai manusia yang berkecukupan adalah sebuah hal yang baik, karma yang baik. Dan ini kita harus bisa berbagi kepada teman-teman kita yang mungkin saudara kita yang kurang beruntung. Nah, Waisak ini juga adalah salah satu supaya kita bisa menimbulkan empati kita, menjadi orang yang sadar, ya kan? Buddha kan artinya sadar, ya. Buddha itu artinya sadar. Kita menjadi orang yang sadar, sadar akan hakiki kita sebagai manusia juga. Bahwa kita sudah beruntung, ya, sudah beruntung dalam kehidupan yang sekarang. Hendaklah kita bisa berbagi, ya, entah itu berbagi dengan perbuatan ataupun dengan materi ataupun mungkin dengan yang lain-lainnya. Karena dengan ini kita bisa mengurangi ya, mengurangi ego kita, mengurangi kemelekatan kita. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, dalam rangka juga kita akan melakukan Waisak. Semoga kita juga bisa menimbulkan empati kita, menghilangkan kemelekatan kita, lakukanlah semuanya tanpa pamrih.
Nah, demikian saja yang mungkin saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab ya, setelah saya serahkan kepada protokol. Nama budaya Romo. Ingin bertanya, jika saat kita membantu orang atau berbuat baik ke orang terdekat, tapi mereka jadi merasa tidak enak hati dan mau balas budi. Namun kemudian cara balas budinya agak berlebihan. Bagaimana kita menyikapinya? Karena jadi ikutan tidak enak hati dan malah jadi balas-membalas. Terima kasih, Romo. Ini yang bertanya perempuan, kemudian perempuan atau laki-laki, kemudian yang ditolong ini perempuan atau laki-laki juga nih. Karena jawabannya bisa beda nih. Mungkin secara general mungkin ya, Romo. Ya, general aja. Iya. General aja ya. Nah, jadi tentunya kita berbuat baik ya kepada orang itu sudah baik gitu ya. Hanya mungkin ada orang tertentu yang mungkin ya ketika dia juga merasa nggak enak ya, kemudian juga dia mungkin berlebihan. Nah, mungkin berlebihan ini juga definisinya seperti apa juga saya sudah kurang ngerti gitu ya. Kalau mau berlebihannya sampai kemudian mengganggu kehidupan pribadi, nah itu ya sudah kurang baik gitu ya. Yang tentunya kita harus katakan ke dia kalau memang pertolongan ini adalah tidak dengan tulus lah diberikan ya. Jadi tidak perlu ini. Kalaupun mau menolong lagi adalah ya cobalah kalau bisa kamu juga melakukan hal yang sama kepada saya, kepada kamu, ya kamu juga melakukan hal yang sama kepada orang yang lain. Itu kan lebih lebih baik gitu ya seperti itu. Jadi orang yang lebih melakukan. Karena pada prinsipnya adalah ketika saya menolong kamu, ya saya tidak mengharapkan apapun gitu ya. Nah, tentunya ini yang tentunya harus disampaikan juga. Karena kadang-kala memang ada orang tertentu kan ada yang kurang peka gitu, yang kurang peka. Jadi mungkin dia bawaannya nggak enak tuh. Ya, saya juga kalau ditolong orang juga saya juga nggak enak terus gitu ya. Ya, aduh gimana gitu ya, ada apa-apa atau apa, mesti harus bagaimana gitu ya. Nah, jadi apa ya, ya tetap harus disampaikan juga gitu ya, disampaikan juga supaya orang yang ditolong ini juga tidak sampai merasa tidak enak gitu. Akhirnya jadi dia merasa jadi ada beban. Nah, itu jadinya kan kurang baik juga ya. Maksud kita baik, tapi jadinya akhirnya menjadi tidak baik ya bagi kita sendiri ya dan juga bagi yang ditolong gitu ya. Kita sendiri karena mungkin ditolong itu akhirnya terus-terusan tuh ya, wah, terus-terusan atau bagaimana ada apapun gitu ya. Nah, yang ditolong pun juga mungkin, duh saya ini nggak enak terus ya, nggak enak hati terus gitu ya. Nah, jadinya kan ini juga tidak baik bagi kedua belah pihak. Ya, sebaiknya memang disampaikan ketika kita menolong ya, apalagi itu apa sih yang dekat gitu ya, yang dekat semuanya. Nah, jadi itu apa eh, ini yang kadang-kala kalau kita sering ketemu atau gimana, nah itu juga bisa salah persepsi gitu ya, bisa salah paham. Ya. Kecuali kalau kita menolong orang yang mungkin kita, ya udah kita sambil jalan lagi ke suatu tempat, ada yang butuh, ada ini, ya udah saya tolong gitu ya. Mungkin itu lain persoalan tuh. Biasanya mungkin dia juga kenal kita, saya juga kenal dia. Ya. Nah jadi ini yang itu generalnya ya. Kalau secara khususnya saya eh, nggak kurang mengerti ini ya sampai sejauh mana yang dimaksud dari pertanyaan ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Semoga menjawab bagi yang bertanya tadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Meliza. Tidak melekat terhadap masalah atau hal yang buruk, tidak melekat terhadap hal yang menyenangkan juga. Karena semua bersifat tidak kekal dan akan berlalu. Namun bersumbangsi tanpa pamrih, membantu yang membutuhkan, dengan penuh sukacita, barulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimana menurut Romo mengenai hal ini? Terima kasih. Baik. Jadi melakukan hal yang baik itu adalah satu yang bagus gitu ya. Yang melakukan yang buruk tentunya juga yang harus kita hindari. Nah, kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita senang itu juga adalah baik gitu ya. Karena eh, contoh lah ya saya ambil ketika kita berdana ya. Kalau kita berdana itu kan sebelum berdana ya hati kita juga senang gitu ya, bahagia
sewaktu berdana juga sama, setelah berdana pun juga sama seperti itu. Ya kan, kemudian, wah, waktu mau dana, saya ini senang. Waktu berdananya, oke. Tapi setelah berdana, nyesel ya, kasihnya kegedean gitu ya. Jadi jangan seperti itu juga. Nah, jadi tetap itu adalah sukacita. Cuma ya jangan kemudian ya ketika kita perbuatan baik itu diingat-ingat terus gitu. Nah, ini yang ya akan jadi kemelekatan kita jadinya sangat melekat sama suatu, oh saya sudah melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Ya. Ketika perbuatan baik itu dilakukan ya, dan kita bersuka cita, senang, itu adalah hal yang memang seharusnya seperti itu. Tapi kemudian kalau kita bawa-bawa terus gitu ya, bawa-bawa terus gitu ya kan, akhirnya kan ya kita melekat juga sama sesuatu yang dulu kita pernah lakukan. Nah, ini yang sebaiknya juga tidak kita tidak lakukan juga ya, karena itu selalu kemelekatan dirinya. Nah, ini makanya tadi yang saya katakan melekat dengan hal yang baik pun juga sebaiknya dihindari ya kan, karena melekat itu kan apa? Bukan melekat dalam arti kata, oh saya harus berbuat baik, harus berbuat baik. Itu bagus. Saya berbuat baik, itu bagus. Tapi kalau kita ingat-ingat terus perbuatan baik, itu yang kurang bagus. Jadi itu sih maksudnya, gitu ya. Jadi mungkin kepada yang bertanya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan ya itu sudah benar. Ya kita tetap harus lakukan. Ketika melakukan perbuatan baik, kita tetap harus senang, harus bersuka cita. Kita senang melakukan perbuatan baik. Ya, tapi setelah itu janganlah kita, aduh, saya tuh sudah melakukan perbuatan baik gini 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 gini. Akhirnya apa? Nanti akan timbul suatu saat kita mengalami hal yang kurang baik, akhirnya akan timbul kekecewaan. Aduh, saya kan kemarin-kemarin sudah banyak berbuat baik, kenapa saya tuh mendapatkan hal yang nggak baik? Nah, itu kan akan jadi seperti itu, ya kan? Akan jadi seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah mengingat, ya kalau kita berbaik, ya kurang baik, ya kita harus terima. Karena itu adalah hal yang lalu yang pernah kita lakukan. Seperti itu aja sih jawabannya. Semoga bisa menjawab ya. Ya, Romo. Ada lagi Romo pertanyaan. Nama budaya Romo. Mungkin ini di luar konteks pamrih Romo. Saya mau bertanya, di masa pandemi ini, terkadang target perusahaan tidak bisa tercapai. Sehingga untuk tetap menjadi profitabilitas, perusahaan kita melakukan inisiatif efisiensi di karyawan. Atas hal ini, apakah membawa karma buruk dan bagaimana menghadapi ini? Terima kasih Romo, nama budaya. Ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih ya, karena kan bukan hanya menimpa satu orang ya, tapi semua orang gitu ya, semua orang. Ya mungkin ada perusahaan yang memang harus melakukan efisiensi seperti itu ya, tapi juga mungkin banyak juga saudara kita yang tidak beruntung ya, efisiensinya dia langsung tidak melakukan apa ya maksudnya, mungkin tidak bekerja lagi gitu ya, tidak bekerja lagi. Nah, ini ya mungkin kita harus sadari itu. Karena dalam kehidupan sekarang ini apalagi ini bukan satu kondisi yang apa ya, kondisi yang eh, hanya berlaku di Indonesia saja gitu ya, tapi di seluruh dunia. Gitu. Seluruh dunia itu mengalami hal seperti ini. Jadi kalau memang hal seperti itu lakukan yang seperti yang efisiensi, ya saran saya sih ya kantor saya juga sama seperti itu gitu ya. Kantor saya sama seperti itu. Ya kita harus siap gitu ya, kita harus siap. Ya. Pernah juga ya di awal-awal mungkin ada apa sih efisiensi di salary ya, kemudian di yang lain-lain, apalagi mungkin ya, apalagi nih ya, mungkin bukan hanya saya nih, mungkin semuanya sudah diefisiensi ya, kemudian pekerjaannya jadi banyak gitu ya kan, pokoknya jadi banyak gitu ya. Kok WFH tapi jadi banyak gitu pekerjaannya gitu ya. Ya tapi memang ini yang memang harus kita harus kita hadapi gitu ya, kita hadapi. Bagaimanapun kita harus menghargai orang yang mungkin atasan kita atau mungkin bos kita lah ya. Bos kita yang sudah sedemikian rupa ya bisa mensupport buat kita ya. Dan mari kita juga bersama-sama tetap kita harus yang mungkin yang bertanya ini mungkin efisiensi tapi kalau dari pertanyaannya sih mungkin tidak sampai di PHK kali ya. Mungkin masih bisa bekerja cuman hanya mengalami pengurangan saja karena targetnya tidak tercapai. Ya kondisi sekarang ini kita tidak bisa bilang seperti apa-apa ya. Ini kondisi yang mungkin karma kalau disebut karma itu karma karma satu dunia gitu ya, karma kelompok ya, karma kelompok yang memang kelompoknya bukan hanya sedikit tapi sudah satu dunia, satu global, karma kelompok yang memang kita harus terima bersama-sama.
Ya, tetap saja bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan mengurangi ya, jangan mengurangi karena suatu saat mungkin ketika keadaan pulih bisa saja perusahaan akan melihat orang ini waktu dia dikurangi atau gimana kerjanya masih tetap, bahkan mungkin masih bisa mungkin mau seperti target atau apapun mungkin masih walaupun tidak tercapai tapi tetap bekerja. Ya suatu saat mungkin jika keadaan pulih tetap kita bisa dipakai gitu ya, tetap kita bisa dipakai. Yang penting adalah tetap kita harus bekerja ya, jangan kita mengundurkan ini. Malah saya kadang-kadang dari pengalaman saya malah katakan kepada bawahan saya gitu ya, saya suka sharing gitu ya. Kalau kamu bekerja, kerjalah di luar batas gaji kamu. Maksudnya apa? Bukan karena apa ya? Bukan harus tanya sana tanya sini, bukan. Tapi bekerjalah ya misalnya saya sebenarnya cuma sampai di sini nih harus tahunya. Tapi saya mau tahu lebih banyak lagi mungkin ya seperti sebenarnya ini. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, itu yang kita harus kita tanamkan. Ya, karena apa? Yang bisa menilai kita adalah bukannya bukannya diri kita, tapi orang lain. Ya, jadi kepada yang bertanya kembali lagi, tetap kita bekerjalah ya. Yakinlah ya keadaan ini tidak selamanya ya suatu saat ini kita akan pulih kembali dan tetaplah juga berdoa dan tetap berbuat baik ya berbuat baik. Jadi berbuat baik kan bukan hanya dengan materi ya, mungkin materi mungkin karena agak berkurang ya mungkin materinya nggak bisa banyak ya, tapi mungkin bisa bantu dengan kadang-kadang sosial ya, kondisi sosial seperti mungkin bantu di wihara atau seperti apa ada relawan bagi-bagi atau apa itu kita harus tetap supaya itu menambah karma baik kita. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Ya, Romo, ada ditambahkan, maaf saya tambahkan, kami dari manajemen yang mengambil keputusan efisiensi pengurangan orang. Apakah kami di manajemen mendapat karma buruk dan bagaimana menghadapinya? Mungkin tadi ya, Romo, jadi diimbangi dengan tambahan berbuat baik gitu ya, Romo ya. Ya tentunya segala sesuatu adalah ya berat juga ya kalau misalnya sebagai kita berpikirlah sebagai atasan juga gitu ya, kita pikir tidak mudah sebagai seorang atasan apalagi bos ya mengambil sebuah keputusan itu nggak mudah ya. Walaupun karyawannya mungkin cuma 10 misalnya cuma 10 karyawannya tapi nggak mudah nih misalnya bagaimana caranya ya bagaimana caranya atau mungkin bisa dulu diajak bersama-sama bicara atau mungkin ya kalau memang kita harus mengeluarkan orang gitu ya mungkin memang ya orang ini sudah memang kita nilai mungkin kan ya tadinya mungkin kita nggak bisa nilai keseluruhan tapi kalau ada satu keputusan ya ternyata orang ini memang ya kurang baik gitu ya kerjanya kurang bagus bagaimana ya sulit juga dipertahankan ya mau tidak mau itu adalah keputusan yang harus diambil. Apakah salah? Ya kalau kita sudah menilai seperti itu atasan, ya, manajemen sudah mengambil hal seperti itu dan ternyata penilaian karyawan memang dari awal masuk ini kurang baik ya. Tadinya mungkin tidak masalah tapi sekarang harus dipertimbangkan karena dalam kondisi sekarang ini ya kita harus menggunakan efisiensi dalam arti kata apa karyawan yang memang bisa kita percaya ya jujur ya kemudian juga bekerja juga dengan tetap bekerja keras disiplin itu yang paling kita pertahankan. Apakah salah? Ya sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Ya, kalau orang itu dulunya selalu jujur, disiplin dan lain, mungkin nggak dia dipecat? Nggak mungkin kan gitu ya kan? Nggak mungkin itu dipecat. Ya. Oh, dia baik. Apa salahnya dia gitu kan? Kenapa saya harus keluarkan dia? Kan nggak mungkin juga, ya kan? Jadi sebenarnya kembali lagi gitu ya. Ya memang itu keputusan yang sulit, tapi tetap harus diambil ya. Demi kebaikan juga ya entah perusahaan ataupun juga yang memang orang itu pantas untuk tetap dipertahankan. Itu saja sih. Ya, jadi jangan merasa apa ya, ya selalu ada konsekuensinya lah ya, selalu ada konsekuensinya. Ya, tapi ya kenapa orang itu sampai tidak bekerja kan itu ya kalau kita kembali lagi ke sebelum-sebelumnya ya kamunya ya juga dulu masalah sih gitu ya. Nggak pernah mungkin masuk ke terlambat terus gitu ya kan. Kerjanya juga nggak benar semuanya. Dulu mungkin nggak masalah, sekarang jadi masalah gitu ya. Tapi kan yang cari masalah siapa? Iya karyawannya sendiri gitu ya kan. Itu saja sih gitu ya. Jangan kita menyalahkan siapapun lah. Gitu. Oke, ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo?
Kalau belum ada, mungkin satu pertanyaan terakhir, Romo, dari chat. Ini, Romo, saya suka dana ke komunitas yang punya program membantu sesama. Programnya itu banyak, beragam. Lalu saya kalau berdana itu, saya suka pilih-pilih mana yang sekiranya paling membutuhkan. Apakah pilih-pilih seperti itu adalah mindset yang benar? Terima kasih, Romo. Ya, oke. Ke komunitas pilih-pilih ini maksudnya apa nih? Maksudnya dia Apakah komunitasnya mungkin bikin program bantu orang lain, tapi programnya tuh udah banyak macam gitu, Romo. Jadi dia mau dananya, dia pilih program yang mana yang dia mau donasi uang gitu misalnya. oh jadi mungkin Ini, waktu di donasi itu ada ini keluarga yang dibantu seperti itu ya mungkin ya? iya Atau seperti programnya itu ya? apa? Iya programnya ini, programnya A, programnya B, program C gitu. Dia pilih yang mana A, B atau C. Oke. Ya mungkin apa ya kalau kita kan ketika kita bantu dalam sebuah komunitas ada kalanya seperti itu kan ya ketika ada misalnya ada entah itu mungkin ada bantu pembangunan rumah atau mungkin beasiswa atau apa itu kan mungkin ada keluarga-keluarganya tuh ya kan. eh Ketika kita memilih gitu kan harusnya mungkin jangan 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 terpengaruh kan kita jadi nggak boleh milih-milih gitu ya bukan seperti itu ya. Ketika kita memilih, oh ya, karena komunitasnya menyediakan seperti itu gitu kan, dan kita mau bantu, tapi kan tentu dengan sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita, ya kan, mungkin kalau ini bantunya segini, ini bantunya segini, bantunya ini sesuai kemampuan kita. Dan sesuai kemampuan kita kan kita akan memilih, oh ya sudah saya bantu ini. Salah, tidak salah. Kenapa dia bisa bantu? Kenapa saya dan orang yang bertanya ini misalnya, kok bisa bantu keluarga ini? Ya mungkin ada karma kali, gitu ya. Kembali lagi, kenapa bisa ditolong? Kenapa dia nggak nolong yang lain gitu kan ya kan? Itu adalah sebuah karma. Tapi kan tetap tetap berbuat baik. Ya jangan dinilai, oh kan udah milih-milih, jangan gitu ya. Karena memang ya seperti itu ya menyediakan hal seperti itu gitu ya kan. Ya kita ikut programnya ya. Ya kan kita programnya ya kita sama seperti itu. Ya kalau misalnya enggak ya kita bagi-bagi. Tapi kalau dibagi-bagi apakah bisa memungkinkan? Kan kembali lagi kepada kemampuan dari masing-masing. Tapi jangan lupa tetap selalu kita melakukan hal yang baik. Ya, itu adalah hal yang sangat baik menurut saya sih. Itu saja. Oke, terima kasih, Romo. Baik, kayaknya udah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oke, Romo. Sebelum kita menutup, mungkin ada Romo ingin menyampaikan closing statement atau tambahan dari Romo kepada kami. Baik. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah eh, apapun yang kita hadapi, tetaplah kita harus berbuat baik ya, karena hanya perbuatan baiklah yang bisa menolong kita dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi jangan lupa tetaplah selalu berbuat baik, hilangkan kemelekatan karena dengan demikian kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Demikian saja kesimpulan yang saya sampaikan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya selamat siang, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.